Shalom, kita berjumpa di dalam pembelajaran bab yang kelima yang bertemakan setia berdoa, membaca Alkitab dan beribadah. Di sini ada pencapaian yang perlu dipahami, yaitu pelajar setia berdoa, membaca Alkitab dan beribadah sebagai tindakan hidup orang beriman. Dan juga di sini ada tujuan pembelajaran. Hal ini ada 5 dipaparkan. Mohon dibaca, dipahami, dimengerti agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Maka hal ini mengapa perlu kita mempelajari berdoa, membaca Alkitab, beribadah sebagai aspek yang penting sebagai hidup orang beriman. Ini tentu ada alasannya. Yang pertama, berdoa sebagai pondasi yang perlu dimiliki peserta didik, khususnya pelajar SMP. Berdoa dan berdoa. Maka pondasi yang kedua adalah baca Alkitab. Kita tahu bahwa Alkitab itu adalah pelita atau bacaan untuk menginsafkan kita, menyadarkan kita. Oleh sebab itu, membaca Alkitab secara teratur ini menjadi pondasi yang kedua yang perlu dimiliki, dipahami oleh peserta didik, khususnya pelajar tingkat SMP. Dan juga pondasi yang ketiga adalah beribadah. Hal beribadah ini sangat penting supaya di dalam beribadah iman kita makin diteguhkan. Yang pasti ketika Anda masuk dalam beribadah, pasti mengandung janji dan diberkati, dipulihkan, disegarkan. Maka dengan itu jangan tinggalkan dalam hal beribadah. Maka pertanyaan pemantik di sini adalah, seberapa penting orang Kristen harus berdoa, membaca kitab sesering mungkin, sebisa mungkin, sedapat mungkin, karena lewat itu keimanan kita makin kokoh, pemahaman kita makin meningkat, dan saya percaya pelajar tingkat SMP makin memahami arti sebuah kesetiaan membaca, berdoa, dan beribadah. Oleh sebab itu perlu dipahami dengan seksama agar kehidupan remaja semakin baik dan terarah menghadapi kehidupan di era ini. Maka di sini ada contoh yang diberikan Tuhan dalam Markus 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar waktu hari pagi gelap ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini salah satu contoh yang sangat sederhana yang Tuhan ajarkan pada kita, namun hakikatnya sangat penting sekali dalam berdoa, karena di dalam berdoa kita sedang berhadapan dengan Tuhan dan kita ada hubungan intim dengan doa. Orang yang intim dengan doa pasti mengalami perubahan. Di dalam doa ada beberapa penekanan-penekanan yang perlu dipahami dan dimengerti. Oleh sebab itu, silakan peserta membacanya, memahami, mengerti, agar semakin mengerti mengapa pentingnya berdoa di setiap kehidupan kita, khususnya di kalangan pelajar SMP di tingkat kelas 7. Maka miliki ruang doa dan kehidupan doa. Sebagai Kristen kita percaya kalau Alkitab diwahyukan oleh Allah karena kasih-Nya kepada kita. Namun tidak cukup hanya percaya, kita harus mentaatinya, mempelajarinya agar kita mampu mengenal Allah yang benar. Maka dengan ini kita jangan bangga sebagai orang Kristen saja, tetapi perlulah kita mentaatinya, mempelajarinya agar kita tidak salah memilih Allah itu yang benar atau mengenal Allah itu dengan baik dan benar. Apakah kita perlu beribadah? Tentu. Maka hal ini di dalam Roma 12 ayat 1 jelas dikatakan bahwa ibadah itu adalah suatu keharusan sebagai orang percaya, karena itu menjadi kebutuhan. Boleh dibaca pernyataan ini, dipahami, dimengerti
agar peserta didik, pelajar khususnya, bisa memahami mengapa pentingnya kita beribadah. Sebagai orang percaya, itu keharusan dan kebutuhan yang terus-menerus dilakukan agar mengalami pertumbuhan keimanan makin mendalam kepada Kristus. Maka dengan ini perlu ditindaklanjuti oleh peserta, yaitu tindakan diri sendiri atau action dari sendiri. Maka saya percaya dengan hal ini, ketika peserta didik memahami, pasti mengalami sesuatu yang baru dan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Maka di sini ada ayat referensinya, Efesus 6 ayat 18. Sangat ditekankan tentang hal doa, tentang doa, karena hal itu adalah tuntutan dan kebutuhan kita sebagai orang percaya. Mohon dibaca, dipahami, dimengerti Efesus 6 ayat yang ke-18 ini, supaya peserta siapapun yang mengikuti materi ini makin memahami, makin punya pengertian arti pentingnya sebuah doa atau mengapa kita membutuhkan doa. Di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Selalu diingatkan doa dan doa dan doa dan doa. Maka dalam materi ini ada penugasan kepada peserta didik khususnya dan peserta pemirsa, siapapun boleh mengikuti akan pembelajaran ini dan penugasan ini. Mohon dibaca, dipahami, dan diresponi dalam penugasan ini, khususnya peserta didik. Maka penugasan berikutnya adalah membuat rekaman video atau presentasi di depan kelas. Matius yang ke-6 ayat 9 sampai 14. Maka aplikasi dari materi pembelajaran ini, siswa dapat mewujudkan sikap hidup dari berdoa dan beribadah. Demikianlah pemaparan akan materi ini. Tuhan Yesus